Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami isi tayangan dan menyampaikan gagasan secara lisan, menulis beberapa kalimat, dan menyuntingnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya hidup sehat. Apa sajakah yang harus kita lakukan? Yuk simak tayangannya. Ayo kita cari tahu cara memelihara kebersihan badan. Rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Gunakan sabun mandi, bersihkan wajah, hidung, badan, dan cuci rambut. Rajin menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah memegang benda yang kotor. Cuci kaki sebelum tidur dan setelah pergi dari luar rumah. Memakai pakaian bersih, minimal berganti pakaian 2 kali dalam sehari pagi dan sore. Ayo kita kenali cara merawat dan memelihara tubuh kita. Cara merawat mata. Membaca di tempat terang atau cukup cahaya. Membaca dengan duduk yang benar. Menonton televisi dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Cara merawat telinga. Mendengarkan suara jangan yang terlalu keras. Membersihkan telinga secara teratur. Cara merawat hidung. Menjaga kebersihan hidung supaya selalu bersih. Membersihkan hidung dengan kain yang telah dibasahi air. Cara merawat gigi dan lidah. Menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, pagi dan malam hari sebelum tidur. Jangan makan makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin secara bersamaan. Mengunyah makanan sampai lembut. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Menggunakan alas kaki. Menggunakan payung saat kehujanan. Ayo teman-teman, kita rawat tubuh kalian. Apa itu hidup sehat? Hidup yang bersih dan lingkungan rapi dan indah. Yang pertama, kita harus membersihkan rumah. Membersihkan rumah kita bisa menyapu, mengepel, mengelap meja. Yang kedua, kita harus membersihkan kelas. Membersihkan kelas kita bisa dengan cara menyapu, membersihkan meja, mengelap jendela. Yang ketiga, kita harus membersihkan taman. Membersihkan taman, kita bisa mencabuti rumput, menyapu dedaunan, membuang sampah yang berserakan ke tempat sampah. Yang keempat, kita harus membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, kita bisa membuang sampah di tempatnya, merapikan tanaman, dan menanam pepohonan. Sudah tahu kan cara hidup sehat? Ayo kita mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar tubuh kita sehat? Dicatat ya, bagaimana caranya agar tubuh kita sehat? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Tujuan pembelajaran. Setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu makanan sehat, mengetahui kelompok makanan sehat, mengetahui porsi makanan sehat, mengetahui ciri anak sehat, mengetahui kelompok makanan tidak sehat,
Mengetahui ciri anak yang tidak sehat. Hai semua, kenalkan namaku Wortel. Siapa yang suka makan sayur dan buah? Pasti semua suka kan? Kalian hebat. Hari ini kita belajar bersama yuk teman-teman. Anak pintar, makan yang sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar apa itu makanan sehat, kelompok makanan sehat, porsi makanan sehat seimbang, ciri anak sehat, kelompok makanan tidak sehat, dan ciri anak yang tidak sehat. Mari kita mulai. Makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Kelompok makanan tidak sehat. Permen dan coklat, mie, makanan ringan, makanan gorengan, minuman soda. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak makan makanan tersebut ya teman. Nanti kita bisa sakit dan tidak sehat. Membatasi makan makanan yang tidak sehat, nanti teman dapat terkena penyakit, sulit belajar, lesu, dan tidak ceria. Sekarang teman-teman sudah tahu kan kalau kita harus makan makanan yang sehat agar dapat terhindar dari segala penyakit. Jangan jajan makanan sembarangan dan ingat selalu mencuci tangan sebelum makan. Anak pintar, makan yang sehat. Rangkuman materi. Makanan sehat adalah makanan yang dapat melindungi kita dari segala penyakit. Kelompok makanan sehat. Makanan pokok, nasi, nasi merah, ubi, roti gandum. Lauk pauk dari hewan, telur, ayam, ikan, daging, susu, keju. Lauk pauk dari tumbuhan, kacang-kacangan, tempe, tahu. Sayur-sayuran, wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat. Buah-buahan, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Piring makanku.
Ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Kelompok makanan tidak sehat. Permen dan coklat, mie, makanan ringan, makanan gorengan, minuman soda. Kalau kita tidak membatasi makan makanan yang tidak sehat, nanti teman dapat terkena penyakit, sulit belajar, lesu, dan tidak ceria. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh makanan sehat dan tidak sehat. Dicatat ya, sebutkan contoh makanan sehat dan tidak sehat. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Kali ini Budi akan membahas mengenai gizi seimbang dan cara pencegahan penyakitnya. Makanan bergizi saja tidak cukup, harus pula seimbang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Masih ingat kan dengan zat gizi makro dan mikro? Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan berikut. Ada makanan pokok, yaitu nasi, jagung, singkong, roti, lauk pauk, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe, sayuran, yaitu bayam, kol, dan wortel, dan buah-buahan seperti manggis, pepaya, mangga, dan pisang. Selain memenuhi persyaratan gizi seimbang, kita pun perlu memperhatikan kebersihan dan kelayakannya. Cuci makanan sebelum dimakan, periksa kualitas kesegaran makanan, periksa batas kadaluarsa, dan olah makanan dengan benar. Mengolah makanan dengan benar adalah pilihan kamu untuk memakannya, apakah akan dimasak dahulu atau dimakan dalam kondisi mentah. Apa yang akan terjadi bila zat gizi makananmu tidak seimbang? Kamu tentu akan sakit. Tabel di bawah ini merupakan jenis-jenis gangguan kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi. Selain berasal dari zat gizi makanan yang tidak seimbang, penyebab masalah datangnya penyakit bisa juga dari pola hidup yang tidak seimbang. Istirahat tidak teratur, kurang berolahraga, menghisap asap rokok, lingkungan yang kurang bersih, dan lain-lain. Bagaimana dengan adikmu yang baru lahir, yang belum bisa mendapatkan asupan gizi seimbang? Bayi yang baru lahir hanya memakan ASI saja hingga 6 bulan, sebelum ditambahkan nutrisi lain seperti sayur, buah, dan lauk pauk. Karena dalam ASI sudah terkandung zat gizi kompleks yang seimbang dan zat antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Bagaimanakah cara penanggulangan penyakit di tubuh kita selain dengan mengkonsumsi zat bergizi seimbang, memeriksakan diri ke dokter, dan berpola hidup sehat? Imunisasi adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh. Imunisasi dasar untuk bayi baru lahir meliputi hepatitis B, BCG, polio, dan campak. Beberapa jenis imunisasi lainnya adalah TT1 hingga TT3 untuk mencegah tetanus, TCD untuk mencegah tipus, kolera, dan disentri, BCG untuk mencegah TBC, DPT untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus, dan polio untuk mencegah penyakit polio. Saya Kak Dede. Saya Kak Fitria. Kami adalah guru berbudi dari Ini Budi. Kali ini kami akan membahas contoh perilaku tidak sehat dalam menjaga sistem pencernaan. Ini adalah pelajaran IPA untuk kelas 3. Bu, beli ini dong 2. Berapa harganya? 2.500 berarti 2.500. Pas ya, Bu? Terima kasih.
Kelihatannya enak nih. Tapi enak. Aduh, perut aku sakit sekali. Kamu kenapa? Aku tadi habis makan keripik pedas ini, Bu. Lalu? Lalu aku tadi jajan di luar. Habis itu aku main pasir. Habis main pasir, aku lihat ada keripik, aku makan. Nah, saat kamu megang uang dan pasir, mungkin itu mengandung banyak bakteri, jadi kamu sakit perut. Nanti di rumah makan yogurt ya, supaya bakteri baiknya makin banyak, supaya bakteri baiknya bisa perang dengan bakteri jahatnya, supaya nanti kamu berkurang sakit perutnya. Dan satu lagi, jangan lupa cuci tangan. Iya, Bu. Tahukah kamu, jika kamu makan makanan yang terlalu pedas, maka otot anus kamu akan mudah terbuka, sehingga usus besar kamu belum sempat menyerap air yang ada pada makanan. Hal ini menyebabkan feses yang keluar dari tubuh kamu menjadi cair. Nah, adik-adik, itu tadi contoh perilaku tidak sehat dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekian pelajaran tentang perilaku tidak sehat dalam menjaga sistem pencernaan. Sampai berjumpa di video ini Budi berikutnya. Salam! Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, untuk kelas 3, apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Perilaku tidak sehat apa yang ternyata dapat mengganggu sistem pencernaanmu? Dicatat ya. Untuk kelas 3, apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Perilaku tidak sehat apa yang ternyata dapat mengganggu sistem pencernaanmu? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.